Shalom teman-teman. Hari ini saya akan bicara soal Pope Francis atau Paus Fransiskus. Ya, kita akan belajar mengenai teladan seorang paus. Paus Fransiskus itu digaji satu bulan sekitar 32.000 US dollar atau sekitar 531 juta rupiah. Dan ia menjadi paus selama 13 tahun ya. Nah, berarti satu tahun kira-kira penghasilan beliau itu 6 miliar ya. 6 miliaran. Kalau dikali 13 tahun berarti 78 miliar sekian. Tetapi ketika ia meninggal dan dicek rekeningnya, ternyata ia hanya menyisakan 92 dolar saja, yaitu 1,5 juta rupiah. Kemana gajinya semua? Dan ternyata setelah diselidiki, dia tidak pernah mengambil gajinya. Dan gajinya itu semua disumbang ke panti-panti jompo dan segala macam, dan ditabur untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini seorang paus ya, kepala dari 1,6 juta jiwa orang Katolik. Selain itu, ia memilih dimakamkan di sebuah biara kecil dan menolak untuk dimakamkan layaknya kehormatan seorang paus di Vatikan. Selain itu, dia juga memilih peti mati yang termurah, yaitu dari bahan kayu sejenis triplek, dan di dalamnya ditaruh aluminium ya. Ini seorang paus yang seharusnya ketika ia mati, ia mendapatkan kehormatan untuk memilih peti yang jauh lebih mahal dari kayu jati, kayu cendana, kayu diamond segala macam. Tapi ia memilih dalam sebuah kayu triplek biasa. Paus. Bagaimana dengan pendeta-pendeta kita? Tidak usah capek-capek dibandingin dengan pendeta yang ada di luar negeri ya. Pendeta lokal kita pun hidupnya tidak satu dikit pun mencerminkan atau bisa menyamai seorang paus. Ya, pendeta kita di Indonesia jam tangannya Philip Patek, Rolex, Richard Mille ya. Jalan-jalan ke Eropa ya, jangan bicara peti deh ya. Makan aja harus yang mewah, steak yang berjuta-juta ya. Terus liburannya kemana-mana, hidupnya hedon. Dan yang memperparah adalah mereka memperoleh semua itu dengan menabur ayat-ayat yang tidak benar dan sesat, seperti perpuluhan, persembahan sulung. Jadi hasilnya tipu-tipu ya. Nah, yang mana mencerminkan kesederhanaan seorang hamba Tuhan? Paus Francis atau pendeta-pendeta kita yang hedon? Pendeta-pendeta kita yang dikit khotbahnya cuan. Anda bisa memilih sendiri, Anda bisa berpikir, Anda bukan orang bodoh, Anda bisa tahu ya, membandingkan yang mana sih sebenarnya hamba Tuhan, yang mana sebenarnya hamba uang. Anda tidak perlu diajarkan, Anda pun sudah tahu perbedaannya sampai di mana. Nah, jadi hari ini konteks yang saya mau bicarakan adalah kita orang Kristen harusnya sudah lebih mengerti apa sih itu pelayanan. Ya, pelayanan ada dua macam, pelayanan mencari Tuhan atau pelayanan mencari uang. Dan untuk para hamba Tuhan yang ada di Jakarta, di Indonesia khususnya gereja besar, lebih tendensius mereka ini bukan mencari Tuhan, tapi mereka mencari uang dalam pelayanan. Ya, makanya ayat-ayat setannya sering keluar. Ya, nah, saya menolak menerima bayaran dalam pelayanan saya untuk khotbah segala macam. Bukan karena saya orang suci, bukan ya. Dan juga bukan karena saya orang hebat atau apa, bukan. Saya tidak menerima bayaran, alasan utamanya adalah saya mewartakan firman. Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Dan untuk melayani Tuhan, alangkah kurang ajarnya ketika saya menerima bayaran. Karena apa? Karena hidup saya sudah sangat diberkati Tuhan. Saya tidak layak lagi menerima bayaran. Nah, jadi banyak mencibir saya ini itu, saya masa bodoh. Ini ada pelayanan saya untuk Tuhan, dan saya membalas kebaikan Tuhan ketika saya melayani dia dengan tanpa bayaran. Nah, sampai sini jelas sekali ya teman-teman. Jadi jadilah pintar untuk tahu seperti orang seperti apa yang Anda harus teladani dan ikuti. Di Tuhan, shalom. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon.
Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi. Akan tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu, hai kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu, hai kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Tafsir Injil Lukas 6 ayat 17, 20-26 dalam tradisi Katolik dan kritik terhadap teologi kemakmuran yang berkembang dalam beberapa sekte Protestantisme di Indonesia. Injil Lukas 6 ayat 17, 20-26 ini dibacakan pada minggu biasa ke-6 dalam kalenderium liturgi Gereja Katolik. Perikop ini bagian dari khotbah di padang, di mana Yesus menyampaikan sabda bahagia dan peringatan celaka. Dalam ajaran Katolik, bagian ini memiliki makna mendalam yang menegaskan jalan menuju kebahagiaan sejati, sekaligus menolak pandangan duniawi, termasuk teologi kemakmuran yang berkembang dalam beberapa kelompok Protestan. 1. Menurut Yesus kebahagiaan sejati hanya dalam Allah. Yesus berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Pernyataan ini tidak hanya berbicara tentang kemiskinan materi, tetapi lebih dalam lagi tentang sikap hati yang rendah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam tradisi Katolik, Santo Ambrosius menafsirkan bahwa kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan rohani, yaitu sikap lepas dari keterikatan duniawi dan mencari Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan. Demikian pula, kelaparan dan tangisan yang disebutkan oleh Yesus melambangkan kerinduan akan kebenaran dan pertobatan. Santo Agustinus menegaskan bahwa kelaparan yang sejati adalah haus akan firman Allah, bukan sekadar kebutuhan jasmani. Mereka yang menangis adalah mereka yang bertobat dan berduka atas dosa, bukan yang semata-mata mengalami kesedihan duniawi. Selain itu, Yesus menyatakan bahwa mereka yang dianiaya karena iman akan mendapatkan upah besar di surga. Ini adalah penghiburan bagi umat Katolik yang menghadapi tantangan dalam mempertahankan imannya. Dalam sejarah gereja, banyak santo dan martir mengalami penolakan, tetapi mereka menerima sukacita sejati karena hidup dalam kebenaran Allah. 2. Celaka bagi yang kaya dan kenyang, peringatan terhadap ketergantungan pada dunia. Yesus memperingatkan, "Celakalah kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu." Kata-kata ini bukan berarti kekayaan itu sendiri adalah kejahatan, tetapi lebih kepada bahaya keterikatan pada harta duniawi. Kekayaan dapat menjadi batu sandungan jika membuat seseorang menjadi sombong, egois, dan tidak peduli pada sesama. Dalam pengajaran Gereja Katolik, Santo Yohanes Chrysostomus menegaskan bahwa orang yang memiliki lebih dari yang ia butuhkan seharusnya menggunakannya untuk membantu mereka yang kekurangan. Kekayaan seharusnya bukan untuk kepuasan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Ketika Yesus berkata, "Celakalah kamu yang kenyang sekarang, karena kamu akan lapar," ini adalah teguran terhadap mereka yang hanya mencari kesenangan duniawi tanpa peduli pada kehidupan rohani. Orang yang hanya mengejar kenyamanan dan pujian dunia akan kehilangan kebahagiaan sejati yang datang dari Allah. 3. Kritik profetis terhadap teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran, yang populer dalam beberapa gereja Protestan evangelikal dan harismatik, mengajarkan bahwa iman akan membawa kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan duniawi. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Yesus dalam Lukas 6. Pertama, Yesus sendiri mengajarkan bahwa kemiskinan dan penderitaan bukan tanda kurangnya iman, tetapi justru bisa menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah. Jika kekayaan adalah tanda berkat Tuhan, maka mengapa Yesus, para rasul, dan para santo hidup dalam kesederhanaan dan bahkan mengalami penderitaan? Kedua, penderitaan bukanlah tanda bahwa seseorang kurang diberkati. Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, mengucilkan kamu, mencela kamu, dan menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat."
Ini berarti bahwa mengikuti Kristus seringkali membawa tantangan dan pengorbanan, bukan kenyamanan duniawi. Ketiga, teologi kemakmuran cenderung menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai keberhasilan duniawi, bukan sebagai tujuan akhir hidup manusia. Dalam ajaran Katolik, berkat sejati bukanlah kekayaan, tetapi persatuan dengan Allah dan kasih kepada sesama. Kekayaan tidak menjamin keselamatan, tetapi hati yang rendah dan penuh kasih kepada Tuhanlah yang membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium menegaskan bahwa teologi kemakmuran adalah Injil palsu yang mengubah Kristus menjadi sumber keuntungan materi, bukan juru selamat yang membawa manusia kepada kehidupan kekal. 4. Aplikasi dalam hidup Katolik. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk hidup menurut ajaran Yesus, bukan menurut nilai-nilai dunia. Pertama, kita harus menggunakan kekayaan sebagai sarana untuk berbuat baik, bukan untuk kesombongan diri. Jika Tuhan memberi kita kelimpahan, itu harus digunakan untuk menolong mereka yang berkekurangan. Kedua, kita harus berani menghadapi kesulitan demi iman. Jika kita ditolak atau dihina karena menjadi pengikut Kristus, kita harus ingat bahwa upah kita ada di surga. Ketiga, kita harus berhati-hati terhadap ajaran yang menjanjikan kesuksesan duniawi sebagai tanda iman. Injil tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari penderitaan, tetapi menjanjikan sukacita sejati yang berasal dari hubungan dengan Tuhan. Injil Lukas 6 ayat 17, 20-26 secara langsung menolak pandangan bahwa iman membawa kekayaan dan kenyamanan duniawi. Yesus mengajarkan bahwa berkat sejati datang dari kerendahan hati, keterbukaan kepada Allah, dan kesiapan untuk menderita demi kebenaran. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan, kasih, dan kesetiaan kepada Kristus, bukan mengejar kekayaan duniawi sebagai bukti iman. Kekayaan tidak salah, tetapi harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh menggantikan Tuhan dalam hati kita. Kebahagiaan sejati bukan pada gemerlap dunia, tapi di hati yang rendah, tangan yang memberi, dan iman yang teguh. Kekayaan fana akan lenyap, tapi kasih Allah abadi, membawa jiwa pada cahaya kekal. Mengapa ya? Sebagian orang-orang pergi ke gereja untuk menjadi kaya. Beberapa orang teriak di atas panggung. Bukan mimbar ya, seolah menyerukan imanmu kuat, pasti dompetmu tebal. Wah, bisa begitu ya? Berarti, kalau orang yang miskin, karena mereka imannya lemah, gitu? Kalau orang yang lagi sakit, orang yang lagi patah hati, itu karena imannya lemah, Tuhan lagi nggak mood sama orang miskin karena imannya lemah. Kalau dompetmu tebal, imanmu kuat, terus rajin memberi ke gereja, Tuhan akan melipat gandakan kekayaanmu. Oh, kayak investasi iman ya. Terdaftar di OJK gak nih? Jadi bukan kayak gereja ya kalau begitu? Ini mirip bank keimanan atau bank spiritual. Deposit iman, tarik tunai, berkat, dan berbunga kelimpahan. Jangan-jangan ada strata keimanan pula ya. Keimanan level gold, level platinum, level elite, atau prioritas. Seolah jemaat ini adalah nasabahnya pendeta nih. Maksudnya, jemaat Tuhan ya, yang nasabah bisa menuntut jika bunga atau tarik tunainya ada masalah, tuntut Tuhan dalam doa. Kesannya berbeda jauh dari ajaran Yesus ya gengs, seperti kata-kata Yesus di Lukas 6 ayat 20. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Terus, Yesus pernah berkata lagi di Matius 6 ayat 19 tentang janganlah kita mengumpulkan harta di bumi, melainkan kumpulkanlah harta di surga. Om Paulus juga pernah memperingatkan loh di 1 Timotius 6 ayat 10 tentang akar kejahatan adalah cinta uang. Wah, beda banget ya sama Bang Iman tadi. Coba kita mundur ke zaman Yesus dan para rasul ya. Jika kemakmuran jasmani adalah tanda berkat Tuhan, mengapa Yesus lahir di kandang domba? Mengapa kehidupan para rasul tidak ada yang hidup foya-foya dan mati kaya raya? Kurang tebalkah iman para rasul? Wah, semena-mena sekali ya. Walaupun begitu,
Masih banyak loh yang teriak, "Hai kalian umat Tuhan, Tuhan mau kalian kaya." Percayalah yang teriak tadi seolah menuntut persembahan umat yang kaya. Ya, emang sudah kaya sih umatnya. Dan akhirnya yang teriak tadi menjadi kaya bukan karena iman, melainkan bisnis agama. Wow, kok seru tapi gak asik. Yesus tidak pernah menjanjikan semua orang bakal hidup enak. Malahan, kita disuruh pikul salib tiap hari. Lucunya, pikul salib hari ini seolah telah berubah menjadi kartu kredit surgawi. Maafkan kami ya Tuhan, kami punya konsep beda tentang Injil. Kami ubah jadi iklan MLM surgawi. Tuhan tenang saja ya, gak boleh protes loh. Nanti ada aliran baru pula lagi kan? Kalau kamu ikut Yesus cuma karena kekayaan, itu mah bukan ikut Yesus. Itu cuma nebeng kemuliaan namanya, untuk melegalkan keserakahanmu loh ya. Beranikah kita ubah cara pandang, berani hidup beriman, tapi kekayaan tak melimpah, berharap bisa menyogok Tuhan? Demi kekayaan di bumi, kemuliaan Tuhan tidak berasal dari kekayaan di bumi ini. Kasih karunia-Nya kepada kita bukan karena sogokan kekayaanmu, melainkan Tuhan punya selera yang di luar kemampuan kita. Satu lagi, Yesus naik keledai loh ya, bukan mobil Lamborghini. Apakah persepsi video ini benar? Masih terbuka ruang untuk dikaji dan diteliti dengan kritis dan teologi. Lagi-lagi, ruang diskusi cerdas itu sangat-sangat menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang